Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, semuanya kita mulai diri kepada Tuhan. Kita berdoa pada pagi hari. Saya Pak. Maju anak Kristen. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi berdiri dulu. Dengan judul lagu kita, Tanda Pancasila 3, ya. Tanda Pancasila, Akulah pendukungmu. patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. maju. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memiliki proses belajar kami dan Tuhan, dan kami bisa mampu mengetahui dan pintar pada pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Semangat anak-anak kami. Masih Pak. Sudah makan kalian? Sudah Pak. Jadi anak-anak sekarang kita sebelum memulai mata pelajaran, pagi hari kita akan baca apa dulu terlebih dahulu. Nah, saya baca dulu ya. Iya Pak. Supaya penjelasan, Hadir Pak. penjelasan, Hadir Pak. ada semua ya. Hadir Hadir Pak. Pak. Nah, baik anak-anak semua, pada pagi hari ini kita belajar mengenai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan apa? Pendidikan kewarganegaraan. Nah, anak-anak sebelum kita memulai masalah pelajaran ini, sebaiknya Bapak dulu memberikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita. Di sini tujuan pembelajaran kita di mana peserta didik dapat mengidentifikasi norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya dan peserta didik memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi anak-anak di sini kita belajar mengenai orang. Di sini anak-anak dengan terkaitnya pengertian dasarnya adalah suatu aturan pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan manusia dalam masyarakat. Nah, norma-norma ini anak-anak di mana dapat berupa aturan tertulis atau tidak tertulis yang berfungsi sebagai acuan bagi masyarakat secara individu dalam berinteraksi dalam orang lain atau lingkungan sekitar. Dengan terkaitnya ini masanya norma ini sangat berlaku dalam lingkungan sekitar kita di mana contohnya di lingkungan desa. Norma di lingkungan desa ada beberapa, misalnya norma sosial, norma dan norma ya. Nah, di sini dulu anak-anak bahwasanya norma ini bisa mengacu pada lingkungan sekitar kita harus kita mengidentifikasi bahwasanya norma ini adalah suatu hak dalam pribadi kita untuk peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi di sini Bapak akan membawa di sini di mana ada norma sosial. Nah, norma sosial ini anak-anak di mana merupakan suatu aturan yang mengatur perilaku seperti norma kesopanan, norma kerjasama dan norma keadilan. Di sini kita dulu bahwasanya di Kepulauan Desa ini ada banyak yang namanya norma kerjasama di mana dalam norma kerjasama ini dapat saling menghargai sesama satu sama lain. Di sini anak-anak bahwasanya saya pertunjukkan media ini bahwa ini adalah yang namanya norma sosial. Ini apa? Norma sosial. Nah,
Nah, di sini anak-anak bisa tengok sendiri bahwasanya ini adalah norma yang merupakan gambaran norma sosial. Nah, di gambaran ini teman-teman bahwasanya merupakan ini adalah norma yang menghargai sesama orang lain. Ini yang namanya merupakan bekerja sama satu sama lain dalam lingkungan sekitar. Nah, tentunya kita dalam kepulauan di sini di mana pribadi kita dalam kehidupan kita sendiri, bahwasanya kita harus mampu mengetahui atau memiliki sesuatu yang namanya norma sosial dalam hidup kita untuk saling bekerja sama dalam suatu lingkungan sekitar. Terus yang kedua anak-anak, di mana adalah norma agama. Nah, norma agama ini anak-anak di mana adalah suatu aturan atau pedoman yang berasal dari ajaran agama dan dijadikan sebagai acuan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari berikut. Nah, tentunya di kepulauan kita di sini bahwasanya kita mempunyai suatu norma agama. Tentunya di kepulauan di sini bahwasanya berbeda-beda yang namanya agama kita masing-masing. Ada yang agama Muslim, ada yang agama Kristen, dan ada yang agama Hindu dan agama lain. Tentunya sebagai prioritas kita dalam kepulauan terbanyak adalah yang namanya agama Kristen. Nah, jadi di sini anak-anak norma agama ini bahwasanya ini Bapak mempunyai media. Nah, di sini berupa banyak yang namanya yang menghargai sama agama. Di mana ada di sini agama Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini teman-teman bahwasanya dalam kepulauan kita ini, di mana kita sebagai pribadi kita dalam kepulauan sekitar ini, bahwasanya kita harus mempunyai yang namanya norma agama ini, di mana harus kita menghargai sesama semua apa, di mana kita harus menghargai semua agama-agama yang ada di kepulauan sekitar kita. Ini juga merupakan bahwasanya kita mempunyai norma agama ini kita dalam kesopanan ini dalam norma agama ini bagaimana kita saling menghormati atau saling menghargai. Maksudnya kita menghargai misalnya dalam berupa beribadah. Nah, jadi kita sebagai agama Kristen kita harus juga menghargai yang namanya beribadah kepada Kristus. Jadi kita jangan saling bermusuhan dalam mempunyai namanya norma agama. Kita harus mempunyai toleransi dalam suatu kedekatan satu agama. Nah, jadi anak-anak intinya Bapak sudah menunjukkan semua yang namanya dalam sistem adalah norma agama ini. Nah, norma agama ini juga teman-teman bahwasanya ini dapat berbeda-beda dan tergantung dalam yang kita ambil bahwasanya secara norma ini bertujuan untuk membimbing umat beragama dalam menjalankan kehidupan yang baik dan benar. Tentunya kita sebagai atau dapat kita sebut bahwasanya pribadi kita dalam kehidupan tersebut kita harus mempunyai jiwa keagamaan dalam jadi konteks kita ini supaya kita dapat bisa membimbing dan bertahu bahwasanya norma agama itu sangat penting dalam kehidupan. Nah, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak akan bertanya dulu bahwasanya mengenai pertanyaan norma. Nah, di sini saya bertanya kepada anak-anak Kristen. Seperti apakah contoh yang dinamakan norma sosial tersebut? Norma sosial itu pas seperti kerjasama, menghargai, saling membantu, itu aja. Oh, berarti anak kami sudah paham dari Sudah, awal Pak. norma sosial. Terus anak kami Richard, apa contoh yang dengan norma agama? Seperti menghargai perbedaan antara agama satu dengan yang lain, tidak saling menjadikan agama. Berarti anak kami Richard juga sudah fokus dan paham dari awal katanya. Sudah Pak. Jadi anak-anak ini semua berdebat dari awalnya. Iya, Pak. Iya Pak, dia Pak. Nah, namun sebelum itu untuk pembelajaran kita pada hari ini,
Apa akan bertanya saya, ada nggak yang membuat kalian masih sulit dalam pembelajaran kita? Tidak, Pak. Tidak. Berarti semua ada yang kita paham semua ya. Sudah, Pak. Nah, itu saja materi pembelajaran kita pada pagi. Namun sebelum itu kita Bapak akan Baik anak-anak, sekarang kita lanjut pada materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang belajar matematika. Yang dulu keliling bangun data. Jadi keliling bangun data itu ada beberapa. Yang pertama ada persegi panjang, ada segitiga, dan ada pada persegi itu ciri-cirinya memiliki sisi yang sama, sedangkan pada persegi panjang memiliki empat sisi yang sama panjang, sedangkan segitiga memiliki sisi yang segitiga itu segitiga, di mana segitiga itu memiliki tiga sudut, di antara persegi. Empat itu memiliki empat sisi, namun tidak sejajar dengan sisi dari atas. Oke, sekarang kita dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita temui, dapat kita gabungkan pembelajaran ini, yaitu pada pembelajaran tentang lompat batu. Pada lompat batu itu kita diajarkan tentang pengukuran. Seperti yang dikatakan tadi, ada beberapa keliling bangun data, ada 4 tadi yang dibilang. Jadi ibu mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah ke museum pas waktu SD? Saya, Bu. Apakah anak-anak kami sudah pernah masuk atau pergi di ruang pameran yang ada di museum? Sudah, Bu. Apakah di ruang pameran itu terdapat yang namanya lompat batu? Ada, Bu. Oke, baik. Bukan hanya di museum juga ya, tapi di masyarakat juga ada. Itu lebih bagus atau lebih spesifikkan terhadap lompat batu. Oke, di sini Ibu akan mengajarkan pada kalian tentang lompat batu pada pembelajaran matematika di SD. Sesuai dengan pembelajaran yang diberikan, ada 4 tadi keliling menggunakan. Yang pertama itu persegi yang namanya memiliki 4 sisi yang sama. Terus persegi panjang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang ketiga yaitu segitiga, memiliki 3 sudut yang sama seperti ini, dan begitu juga dengan trapesium memiliki 4 sisi yang tidak sama sejajar seperti ini, sejajar dengan ini, dan yang di bawahnya sejajar dengan ini. Oke. Jadi ibu memberikan sesuatu kepada kalian setelah dijelaskan. Ibu mau anak-anak kami menunjukkan sama ibu di mana di sini persegi panjang dan persegi. Oke, anak-anak Desi bisa dijelaskan sama ibu di mana persegi dan persegi panjang? Baik, Bu, menurut gambar yang diberikan kepada kami yaitu gambar lompat batu, yang dimana persegi panjangnya itu ini dan persegi yaitu ini. Oke, terima kasih Nana sekali. Oke, kepada disclaimer ini segitiga dan trapesium. Di sini, Bu, terdapat segitiga. Nah, di sini ada segitiganya. Kemudian kalau trapesium di samping ini. Udah, Bu. Oke, terima kasih sangat baik sekali ya. Jadi dari penjelasan ibu sudah mengerti kan dari keliling bangun data ada 4 yang dijelaskan. Apa yang pertama tadi? persegi dan persegi panjang. Segitiga sama trapesium. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham apa yang ibu bilang? Sudah, Bu. Oke, jadi kesimpulan materi kita pada siang hari ini yaitu bukan hanya di pembelajaran matematika saja kita dapat melihat pengukuran, tapi bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti pada lompat batu ini bisa kita jumpai dalam menghitung kan? Bisa, Bu. Oke. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang, anak-anak.
IPAS, yaitu mengenal hewan di lingkungan sekitar. Bisa dibuka di bab 1 ya anak-anak. Mengenal hewan di lingkungan sekitar halaman nomor 1. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal ciri-ciri atau bentuk-bentuk hewan yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak, coba lihat hewan yang ada di lingkungan sekitar kita begitu banyak sekali. Mulai dari hewan-hewan yang berbentuk ukuran kecil sampai hewan-hewan yang berbentuk ukuran besar. Dan hewan-hewan tersebut memiliki bentuk dan keunikan masing-masing. Misalnya ada yang 2 kaki, 4 kaki maupun 1000 kaki. Ada kan yang hewan yang 1000 kaki? Yang itu anak-anak. Jadi jadi hewan tersebut memiliki keunikan masing-masing di tubuh mereka. Nah, anak-anak, Bapak di sini mempunyai gambar yang berbeda. Dapat dilihat gambar ini yaitu hewan, namun berbeda. Di mana kalau kita lihat ciri-ciri yang pertama, ini adalah hewan kancil. Apa anak-anak? Hewan kancil. Kancil ini memiliki tubuh yang bulat, terus memiliki bulu-bulu yang agak kecoklatan dan memiliki kaki yang agak-agak kurus seperti pensil. Kakinya ini. Nah, kemudian hewan yang kedua adalah buaya. Buaya yang ada di sungai. Nah, buaya ini memiliki kaki 4 sama seperti kancil yang tadi. Namun buaya ini memiliki bentuk tubuh yang agak-agak panjang, kemudian berekor sama memiliki sisik dan memiliki gigi yang tajam. Nah, dari kedua hewan tersebut ini dan hewan yang terakhir adalah hewan ayam. Ini ayam, namun ciri-cirinya berbeda dari hewan yang sebelumnya, di mana ayam ini memiliki bulu. Kemudian ayam ini hanya mempunyai 2 kaki. Kemudian ayam ini memiliki mulut sedikit. Jadi hewan ini berbeda dari hewan-hewan sebelumnya. Jadi sudah Bapak bilang tadi bahwa ciri-ciri atau bentuk-bentuk hewan yang ada di dunia ini sangat berbeda. Iya, Pak. Jadi berbeda bentuknya, berbeda cara kehidupan. Nah, Bapak punya pertanyaan kepada anak-anak. Mercy telah memperhatikan apa tadi ciri-ciri buaya, bisa dipegang dan bisa di. Nah, Pak, dari penjelasan Bapak yang Bapak berikan, apa itu ciri-ciri dari jenis hewan buaya ini, yaitu buaya ini memiliki 4 kaki, dan dimana juga buaya ini memiliki ukuran badan yang besar dan panjang, dan dia juga memiliki gigi yang tajam dan memiliki kulit yang bersisik. Oke, terima kasih. Oke, anak kami Niesta setelah memperhatikan gambar tadi, coba jelaskan ciri-ciri ini menurut pengetahuan anak kami. Nah, jadi di sini Bapak yang saya pahami dan bahwasanya ayam ini memiliki bulu yang sangat lebat dan sangat panjang. Nah, di sini juga memiliki ayam ini 2 kaki, terus mulut yang sangat pendek. Nah, begitu saja Pak. Oke, baik, terima kasih. Wow, anak-anak kami pintar-pintar semua ya. Iya. Berarti hewan ini sama hewan ini anak-anak kami sudah mengetahui perbedaannya. Sudah, Pak. Dari satu dari ciri-ciri atau bentuk-bentuknya ya. Iya, Pak. Oke, anak-anak kami dari materi kita pada hari ini kita dapat langsung lihat bentuk fisik dari hewan. Misalnya buaya ini bisa kita lihat di mana, di museum. Anak-anak sudah pernah lihat di museum? Sudah, Sudah Pak. pernah datang? Sudah, Nah, Pak. jadi kalau seandainya belum datang, kita buat rencana kapan datang kita ke museum. Jadi karena sudah datang, jadi tidak usah lagi. Jadi di museum Sudah ada. kembali gambarnya, Pak. Oh, di museum ada buaya. Berapa ekor? Tapi kalau kancil Ada 2. ada 2, berarti di museum merupakan tempat pelestarian hewan-hewan maupun benda-benda yang ada di lingkungan
cerita bagaimana museum tersebut dijadikan sebagai tempat-tempat penyimpanan barang-barang yang bersejarah. Jadi anak-anak kami dengan mempelajari materi mengenal hewan di lingkungan sekitar, anak-anak kami bisa mampu mengetahui hewan-hewan apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Jadi demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa besok dan jangan lupa belajar di rumah lagi. Baik, Pak. Oke, demikian saja. Sampai jumpa kembali. Baik, Pak. Setelah 9 tahun, akhirnya siswa menemukan Oyo di tepi pantai, terbaring lemah dan tak berdaya. Oyo menceritakan betapa sulit perjalanannya menuju lautan, menghadapi lumpur, gunung, dan batu besar yang menghalangi perjalanannya. Semua itu adalah akibat kutukan Susua. Mendengar cerita itu teman-teman, Susua merasa kasihan tetapi juga kecewa. Ia pun meninggalkan Oyo dan menjalani kehidupannya sendiri di laut. Dalam hati Susua bergumam, semoga ini menjadi suatu pelajaran bagimu agar tidak berbohong lagi. Keduanya pun berpisah, melanjutkan hidup masing-masing dengan cara yang berbeda. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mendengarkan atau memahami dari cerita Oyo dan Susua yang dibacakan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Apakah ada sesuatu hal yang kalian petik dari cerita ini? Ada, Bu. Berikan satu contoh, Nesta. Contohnya dalam suatu pertemanan pada keterkaitan pemimpin sesuatu merupakan suatu pengalaman yang terjadi. Nah, namun ternyata di sini Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, pada siang hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita yang dimana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Siapakah yang pernah mendengarkan atau membaca cerita? Saya, Bu. Contohnya cerita apa? Cerita kancil dan buaya. Oke, apakah membaca buku atau sekedar mendengar cerita saja? Membaca buku. Membaca buku. Kalau Nyasta, apakah kamu pernah mendengarkan suatu cerita? cerita Lauraru. Cerita Labu Maru. Nah, cerita Labu Maru itu adalah cerita raja Nias ya? Ya, oke. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan suatu bacaan cerita atau Ibu akan membacakan suatu cerita nanti kepada anak-anak Ibu dan kalian mendengarkannya dengan baik dan memahaminya karena di akhir nanti Ibu menceritakan suatu cerita, Ibu akan bertanya atau memberikan pertanyaan kepada kalian. Bisa kah? Bisa, Bu. Nah, pada hari ini anak-anak, Ibu akan menceritakan suatu cerita yang berasal dari masyarakat Nias, yang dimana dulu masyarakat Nias memiliki suatu cerita yang berjudul yaitu Oyo dan Susua. Apa anak-anak? Oyo dan Susua. Nah, anak-anak, Ibu akan memulai menceritakan cerita tersebut dan Ibu harap kalian mendengarkannya dengan seksama dan dengan baik. Bisa kan? Bisa, Bu. Oyo dan Susua, yang dimana dahulu kala ada sebuah pohon besar di kaki gunung lelemat tua di bawah pohon tersebut terdapat sebuah mata air yang dihuni 2 ekor anak belut berwarna keemasan yang bersahabat. Mereka bernama Oyo dan Susua. Keduanya tinggal di sebuah hulu air dan selalu melakukan segalanya bersama-sama. Setiap keputusan mereka ambil atas dasar kesepakatan mereka berdua. Nah, pada suatu hari mereka memutuskan untuk meninggalkan hulu air atau tempat tinggal mereka tersebut dan mereka menginginkan untuk pergi ke laut. Mereka membayangkan betapa menyenangkannya berenang di lautan luas dengan makanan berlimpah seperti udang dan berbagai makhluk laut lainnya. Nah, setelah mereka merencanakan untuk berpergian ke laut, mereka kembali ke tempat masing-masing untuk beristirahat.
Nah, mereka memiliki suatu perjanjian yang dimana ketika mereka mendengar setelah rencana dibuat, mereka kembali ke tempat masing-masing untuk beristirahat. Ketika ayam berkokok pertama kali, Oyo terbangun dan melihat Susua masih tertidur. Nah, dalam hatinya dia berpikir, lebih baik aku berangkat duluan agar lebih sampai di laut tanpa membangunkan Susua. Oyo segera pergi. Sementara itu ketika ayam berkokok kedua kalinya, Susua terbangun dan mendapati Oyo sudah tidak ada. Susua merasa ditipu. Susua marah dan mengutuk Oyo, yang dimana isi kutukan Oyo ini terhadap Susua. Susua merasa ditipu. Demikian juga Susua mengutuk Oyo, yang dimana Susua mengutuk Oyo ini yang isinya yaitu semoga perjalanan Oyo terhalang oleh gunung dan lumpur dan butuh 9 tahun untuk mencapai lautan. Nah, kemudian anak-anak, Susua pun berangkat tanpa halangan dan dengan cepat tiba di laut. Namun dia tidak menemukan Oyo di dalam perjalanan. Dia terus mencari sahabatnya menjelajahi lautan luas selama bertahun-tahun. Oyo, dia terus mencari sahabatnya. Itu kita harus memegang janji yang telah kita sepakati bersama. Terus jangan mengambil keputusan secara Terima kasih ya. Ternyata kalian sudah mendengarkan cerita yang dibacakan dengan baik dan dengan seksama. Nah, ibu di depan ini memiliki kertas, beberapa kertas di depan ini, dan ibu ingin satu persatu mengambil kertas yang ada di botol ini dan membacakannya dan menjawabnya apa yang menjadi isi pertanyaan di kertas ini. Yang pertama siapa? Ponicha. Pertanyaannya, Susua mengorbankan dirinya demi kebahagiaan orang lain, benar atau salah? Jawabannya sesuai dengan cerita, salah, karena si Susua ini walaupun dia berteman dengan Oyo, tetapi karena Oyo telah memilih jalan sendiri, dia malah mengutuk si Oyo untuk tidak dapat sampai ke laut selama 9 tahun, sehingga pada suatu hari ketika dia bertemu dengan si Oyo terbaring lemah karena mungkin kutukan dari si Susua. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman Ponicha. Kedua yaitu Nyasta. Aku adalah tokoh utama dalam cerita. Aku dikenal sebagai sosok yang setia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian Nyasta. Nah, anak-anak dalam suatu cerita, khususnya di masyarakat Nias, cerita masyarakat Nias, kita bisa dapat memberikan atau mengimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran kita, yang dimana contohnya seperti yang dibacakan oleh Nyasta, yang dimana dia membaca suatu cerita kisah Lamu Malu. Nah, itu juga bisa menjadikan salah satu bahan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Demikian juga Oyo dan Susua, ini juga bisa menjadi suatu pembelajaran kita pada hari ini. Kita selesaikan atau kita cukupkan pada hari ini. Pada saat ini, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, bagaimana kalau kita speaking dulu? Tapi dipimpin oleh Nyasta. Mari kita berdiri semua. Kita bernyanyi yang berjudul yaitu Onoloko. Tahu semua? Tahu. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Tuyul balu se ado ya Maria bafana se solo aho ya sara oi oulo ona Maria bafana se solo morai nudu bala kamizato. Oke, bentar semua. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini dari cerita Oyo dan Suswani yaitu memberikan kita suatu pembelajaran yang dimana ketika kita mengambil suatu kesepakatan bersama dengan orang-orang, marilah kita menepatinya dengan sama-sama. Jangan meninggalkan atau menjalani rencana sendiri hanya untuk kepentingan sendiri. Nah, demikian juga pembelajaran atau cerita-cerita Kadianias ini penting sekali untuk dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, oleh karena itu, mari kita. Tiga. Nah, setelah pembelajaran kita selesai pada hari ini, maka kita akan berpisah-pisah di tempat ini. Oleh karena itu, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, siapa yang memimpin kita dalam doa dan nyanyi? Oh, Niasa, oke. Nyanyi dan doa. Tiga. Mari kita berdoa akan di surga. Lagi kami mau pulang ke Tuhan, kiranya semua pelajaran pada hari siang hari ini dari Tuhan mau tenang pada kami. Kami sedang berjalan ke pintar dan bebas. Tuhan sebentar lagi kami berdoa untuk Tuhan sudah berdoa sampai benar-benar kita akan berdoa. Amin. Tiga. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang, hati-hati di jalan. Selamat siang. Ini soalnya. Nanti malu lihat lo. Kan awal mati. 1, 2, 3. Halo. Hari ini ibu sapa semua salam. Tiga.